Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah, biasa dipanggil Andri, dari S1 Ekonomi Syariah, UPN Veteran Jakarta, Angkatan 2020, dengan NIM 2010 1160 25. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep investasi syariah. Nah, sebelum kita ke konsep investasi syariah, di sini saya akan membahas tentang konsep investasi terlebih dahulu. Karena konsep investasi di Indonesia ini masih banyak yang belum memahaminya. Hal ini terbukti di mana investasi bodong itu sering terjadi dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang tertipu atau yang akhirnya merugi itu dari investasi yang nggak jelas ini. Nah, apa buktinya? Di sini saya akan menampilkan kasus-kasus atau berita di mana masyarakat Indonesia ini tertipu dari investasi bodong ini. Oke, mari kita lihat langsung saja. Mengapa kita harus mempelajari konsep investasi? Itu karena banyak sekali kasus dan berita investasi bodong yang terjadi di Indonesia. Bahkan bukan rakyat biasa saja yang tertipu. Bahkan, selebritas dan artis pun pernah tertipu investasi bodong ini. Kerugian ini bukan hanya kecil saja, bahkan miliaran jumlah kerugian oleh investor di investasi bodong ini. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan di Indonesia ini masih sangat rendah. Maka dari itu, kita harus mempelajari konsep investasi agar hal ini dapat diminimalisir di masa depan. Sehingga investasi bodong nanti dapat ditangani dengan cara menaikkan literasi keuangan di Indonesia yang pada saat ini masih sangatlah minim. Nah, udah lihat kan gimana sih kasus-kasus di Indonesia yang tertipu di investasi bodong ini? Itu pentingnya kita memahami konsep investasi sebelum kita melakukan investasi. Jangan hanya ikut-ikutan saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep investasi. Terkhususnya itu konsep investasi syariah. Sebelum kita ke investasi syariah, maka kita harus mengetahui investasi sendiri itu apa. Nah, investasi itu sendiri adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini kan ada dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jelas sekali kalau misalnya orang berinvestasi ini mengharapkan keuntungan. Maka dari itu banyak sekali masyarakat yang ingin menerima keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi tidak memahami kalau misalnya investasi ini tuh sangat berisiko tinggi. Nah, jadi dengan kata lain, investasi disebut juga dengan istilah penanaman modal. Nah, sedangkan investasi syariah itu sendiri, itu sebenarnya mirip-mirip dengan investasi biasa. Cuman, kalau investasi syariah ini tuh suatu komitmen atas harta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan juga di masa mendatang, tapi dengan prinsip yang sejalan dengan syariat-syariat Islam. Nah, prinsip syariat Islam yang berlaku pada investasi syariah ini itu diatur khusus oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional atau yang biasa kita sebut DSN. Hal yang menjadikan investasi syariah berbeda dengan investasi konvensional ini, itu investasi syariah itu berpedoman dengan pada syariat Islam dalam pelaksanaannya. Nah, jadi dia tuh berpedoman pada Al-Quran dan hadis serta fatwa-fatwa MUI yang sudah mengkaji tentang aturan-aturan investasi ini. Nah, jadi kan kita tadi udah ngebahas tentang pengertian dari investasi sendiri dan investasi syariah. Nah, seseorang juga melakukan aktivitas investasi tersebut tuh memiliki tujuan selain tujuan yang tadi meraih keuntungan. Nah, tujuan yang ingin dicapai ini
itu untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam menentukan keputusan guna mempertegas keputusan yang diharapkan nantinya. Nah, jadi tujuan investasi ini secara umum antara lain yang pertama itu terciptanya keberlanjutan dalam investasi. Karena kan investasi ini pasti jangka panjang atau jangka pendek. Walaupun jangka pendek pun itu tuh pasti berbulan-bulan, bukan yang cuma sebulan atau beberapa hari saja. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan. Nah, ini udah dibahas sebelumnya juga dan sudah di-mention bahwa kalau investasi ini tuh mengharapkan keuntungan dari investasinya. Yang ketiga, itu terciptanya kemakmuran pemegang bagi saham. Nah, jadi itu tuh menunjukkan kalau misalnya investasi itu mengharapkan kemakmuran untuk pemegang saham. Yang keempat, itu turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Kenapa dia turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa? Karena dengan menginvestasikan pada perusahaan-perusahaan atau menanamkan modal pada perusahaan tersebut, maka membantu mengalirkan ekonomi yang ada di Indonesia, sehingga aliran ekonomi atau alur ekonomi itu bakal terus berjalan di Indonesia. Namun, dalam konsep investasi syariah, tujuannya tuh tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini tidak terlepas dari adanya tujuan syariat bagi manusia yang dalam konsep Islam itu disebut dengan maqasid syariah, yang tidak lain merupakan untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia. Nah, itu tuh maqasid syariah menyangkut 5 aspek kehidupan. Yang pertama itu ada menjaga agama atau biasa kita sebut hifzuddin. Yang kedua ada menjaga nyawa atau yang bisa kita sebut hifdzun nafs. Yang ketiga menjaga pikiran atau akal yang kita sebut hifzu al-akal. Dan yang keempat menjaga keturunan itu hifzu al-nasl. Yang kelima menjaga harta benda yang kita sebut hifzu mal. Dari kelima faktor tersebut, salah satunya adalah upaya untuk menjaga harta benda. Itu tuh berbuat dengan melakukan aktivitas investasi. Dan konsep syariah tidaklah semua bidang usaha diperbolehkan untuk dijalankan, karena terdapat batas-batasan aktivitas halal dan haram yang menentukannya. Dan itu yang mengendalikan ya dari kegiatannya yang dapat memberikan manfaat atau mudarat bagi yang lainnya. Jadi kalau misalnya memberikan manfaat, maka itu termasuk halal, dan terdapat mudaratnya itu dia termasuk haram. Sehingga kita dilarang untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut yang disinyalir memiliki mudarat untuk hal lainnya. Nah, jadi kegiatan investasi itu sebagai salah satu bentuk dari hubungan antara sesama manusia, atau biasanya di Islam itu disebut muamalah. Tidaklah bisa dilepaskan dari aspek akidah, akhlak, dan ibadah. Nah, investasi itu pasti berkaitan dengan akidah, akhlak, dan ibadah. Karenanya, perilaku ekonomi harus diwarnai oleh nilai-nilai ketiga aspek tersebut yang berujung pada tujuan utama yang diciptakannya manusia di muka bumi ini. Nah, tujuan investasi syariah dalam konsep ini tuh tidak terlepas dari adanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Nah, walaupun dengan mendapatkan keuntungan atau falah, sehingga dalam melakukan investasi harus dibutuhkan niat yang lurus. Jadi, walaupun kita mendapatkan keuntungan itu jangan sampai ada maghrib, yang biasa kita sebut maghrib, singkatan dari maisir, goror, riba. Nah, selain yang terpenting juga tetap meniatkan dari sebagian keuntungan akan dikeluarkan zakat dan infaknya. Itu sudah suatu kewajiban sebagai umat muslim sebagai melakukan zakat jika mendapatkan penghasilan atau misalnya membantu masyarakat sekitar yang kesusahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari investasi dalam Islam adalah menanam modal dengan tujuan menambah keuntungan
dan mencari kelebihan nikmat Allah. Nah, itu bedanya investasi syariah dan investasi biasa. Kalau investasi konvensional atau biasa itu mencari keuntungan saja, tapi investasi syariah itu mencari kelebihan nikmat Allah juga. Karena investasi ini akan merealisasikan tujuan permodalan yang seharusnya berkembang, sekaligus merealisasikan tujuan sosialnya. Yang tadi kita yang saya mention sebelumnya, kalau misalnya kita berinvestasi pada perusahaan itu bakal meningkatkan aliran ekonomi dan melancarkannya. Setelah kita mengetahui tujuan dari investasi syariah, maka kita akan mempelajari atau saya akan menjelaskan tentang jenis atau produk investasi syariah. Yang pertama itu ada saham syariah. Nah, saham syariah itu merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan yang tentunya sudah sesuai dengan prinsip Islam yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, investasi saham secara umum sendiri dapat dikategorikan sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah, di mana investor melakukan penyertaan modal dan memperoleh penghasilan berupa hak bagi hasil usaha atau dividen. Karena bentuk investasi saham ini sebenarnya investasi saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Walaupun begitu, tidak semua saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, kita harus ingat bahwa aktivitas bisnis dari perusahaan yang menerbitkan aset investasi harus tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Maka dari itu, investor saham di Indonesia dapat berinvestasi saham syariah dengan melihat kepada daftar efek syariah atau DES. Nah, DES ini adalah daftar dari saham yang tidak bertentangan dengan syariat Islam pada pasar modal. Nah, selanjutnya terdapat obligasi syariah atau sukuk yang kita kenal sukuk. Nah, produk investasi syariah selanjutnya adalah sukuk ini. Sukuk ini adalah salah satu efek yang berbentuk sertifikat maupun bukti kepemilikan yang mana investor akan mendapat penghasilan berupa uang sewa atau ujroh atau imbal hasil lainnya dengan persentase tertentu. Nah, hal yang paling membedakan sukuk dengan obligasi konvensional adalah imbal hasilnya yang bukan merupakan bentuk bunga. Nah, walaupun sukuk juga ini terdapat underlying aset dan bentuk efek yang merupakan suatu bukti kepemilikan. Nah, jadi itu bedanya obligasi konvensional dengan sukuk. Selanjutnya terdapat reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan suatu wadah investasi yang diorganisasikan oleh manajer investasi, di mana investasi dilakukan dengan menyetorkan dana kepada efek syariah. Pada misalnya saham syariah yang tadi saya sebut, sukuk atau efek syariah lainnya. Perbedaan utama dari reksadana syariah dengan reksadana konvensional itu dari pengelolaan reksadana syariah yang tentunya memperhatikan syariat-syariat Islam. Selain itu, instrumen aset yang diinvestasikan pada reksadana syariah harus instrumen efek perusahaan yang aktivitas bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi sebenarnya tuh mirip-mirip dengan konven, cuman kita tuh memperhatikan aktivitas bisnis dari perusahaan yang kita menanamkan modalnya atau kita investasikan. Nah, jadi kita seharusnya udah memahami ya konsep-konsep dari investasi ini. Nah, jadi kita sebagai warga Indonesia harusnya selalu membaca tentang literasi keuangan agar tidak terjadi kasus atau berita-berita yang ditayangkan di awal. Nah, jadi nggak ada tuh kasus-kasus tertipu investasi bodong seperti yang ditayang sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Semoga dengan saya menjelaskan konsep investasi syariah secara umum ini dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.